Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di metode penelitian kuantitatif. Hari ini kita akan bahas mengenai analisa data, uji hipotesis, dan menjabarkan hasil analisa datanya. Oke, kita bisa lihat, pasti kita awali dengan kerangka dari langkah-langkah dalam penelitian survei. Yang pertama, Anda bisa lihat di gambar tersebut, yaitu Anda harus membuat hipotesisnya, lalu Anda uji instrumennya, dan menganalisis data. Kita mulai yang pertama adalah hipotesis. Pertama, Anda merumuskan hipotesis, namun memang tidak harus ada biasanya. Kalau yang tidak ada hipotesisnya, biasanya dia dalam penelitian yang jenis penelitiannya deskriptif. Jadi tidak perlu ada hipotesis ya. Sementara hipotesis biasanya dirumuskan dari satu kerangka teori. Jadi misalnya salah satu contohnya, semakin sering seorang anak menonton tayangan kekerasan, maka anak itu akan semakin mempunyai perilaku agresivitas. Oke, jadi hipotesis tidak harus selalu dapat dibuktikan. Jadi nggak harus juga buat hasil penelitiannya kok kayak gini ya. Nggak perlu juga takut seperti itu, karena yang namanya menguji teori bisa teruji, bisa juga tidak. Tapi hipotesis tetap harus ada dalam penelitian eksplanatif. Jadi kita melihat misalnya perubahan masyarakat atau setting barangkali juga telah terjadi sehingga suatu hipotesis yang dirumuskan bisa jadi tidak terbukti atau diverifikasi, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi selain dari variabel yang kita teliti. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Ada dua hipotesisnya. Bentuknya yang pertama, yaitu hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian atau landasan teori di bab 2. Yang kedua, hipotesis statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk dua kalimat matematis. Itu biasanya ada di bab 3. Jadi hipotesis teoritis ada di bab 2, hipotesis statistik ada di bab 3, yaitu metode penelitian. Oke, kita melihat misalnya bahwa hipotesis tersebut itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi ada yang hipotesis arah dan ada yang hipotesis tanpa arah. Jadi misalnya ada hubungan, ada pengaruh antara tayangan kekerasan anak terhadap perilaku agresivitas anak. Kalau yang tidak ada arah, berarti tidak ada pengaruh antara tayangan kekerasan anak terhadap sikap agresivitas anak, gitu ya. Nah, kalau hipotesis statistik, kita bisa lihat harus ada simbol-simbol statistiknya. Jadi hipotesis 0 dan ada hipotesis alternatif, misalnya H0 atau HA atau H1. Itu disebut hipotesis alternatif. Nah, bisa lihat Anda pada uji perbedaan dalam slide ini tentunya ada simbol-simbol dari statistik itu sendiri secara matematis. Misalnya dengan uji beda frekuensi, min dan varian. Kalau di next lagi yang ini, itu kalau kita menguji hubungan, ada yang hubungan secara sederhana, ada yang hubungan secara multiple, dan ada hubungan kausalitas. Jadi, uji-uji hipotesis ini harus ada di bab metode penelitian pada uji statistik. Nah, ketika kita sudah tahu apa hipotesisnya, baik hipotesis teori maupun hipotesis statistiknya, maka langkah yang selanjutnya Anda melakukan uji instrumen. Uji instrumen ini tentunya harus diuji juga dengan SPSS, gitu ya. Dan syaratnya bahwa instrumen itu harus valid dan reliable. Jadi dia harus mengukur apa yang mau diukur. Jadi kita akan menguji reliabilitas dan validitas dalam kuesioner tersebut. Oke, jadi ada uji validitas instrumennya, ada reliabilitasnya, dan ada validitasnya. Selanjutnya, kita akan melakukan teknik analisa data. Nah, teknik analisa data ada dua, analisa data secara deskriptif dan
ada analisa data secara menggunakan statistik inferensial. Jadi kalau menyajikan data deskriptif pasti biasanya dengan ukuran tendensi sentral dan tendensi penyebaran. Tendensi sentral itu biasanya berupa tabel, daftar, gambar, diagram gitu ya. Nah, kalau misalnya ada diagram yang lain bisa pakai pie chart, baris, histogram, ataupun poligon. Nah, kita mulai ukuran sentral. Biasanya menggunakan mean, median, dan modus. Seperti yang penjelasan seperti ini. Oke, ukuran penyebaran biasanya melihat dari rentangan, variasi simpangan baku, ataupun deviasinya, ataupun dengan standar-standar deviasi lainnya. Itu ukuran penyebaran. Ini semua harus Anda uraikan pada bab hasil penelitian ya. Oke. Lalu kalau data inferensial atau induktif, itu pengolahan datanya menguji hipotesis sehingga hasil tersebut bisa digeneralisasikan dari sampel ke populasi. Oke, kita melihat analisa data dari uji beda, uji sama, uji hubungan atau korelasi, atau uji regresi atau uji prediksi, dan syarat-syarat analisa data. Ini yang disebut dengan statistik inferensial. Kita lihat yang pertama, ada uji perbeda gitu ya. Ini sebenarnya kita bisa melihat rumus-rumusnya ya. Ada uji Z, uji satu kelompok, dua kelompok, kita lihat min-nya, atau uji T ya, itu juga kita menggunakannya dengan rumus-rumusnya. Selanjutnya uji ANOVA, baik itu satu arah, dua arah, lalu uji homogenitas dan frekuensi. Oke, kita melihat selanjutnya adalah uji hubungan atau uji korelasi. Biasanya yang digunakan adalah dengan korelasi product moment Pearson atau Pearson correlation. Oke, Pearson production correlation. Oke, yang selanjutnya mungkin menggunakan Spearman. Kenapa? Karena kalau Pearson product moment biasanya data Anda menggunakan data interval X-nya dan data interval Y-nya. Sementara kalau Spearman, kalau Anda menggunakan data ordinal untuk X-nya dan data ordinal untuk Y-nya, gitu ya. Nah, kalau korelasi yang lainnya seperti ini, tentu kalau data-datanya betul data-data dikotomi murni atau dikotomi buatan. Itu yang nomor 3 dan 4 ya. Datanya biasanya nominal atau rasio, betul-betul absolut. Oke, yang selanjutnya adalah korelasi tetrakorik. Ya, walaupun ini jarang sekali digunakan ya. Korelasi pi juga jarang sekali digunakan, atau korelasi kontingensi. Dari lihat data frekuensi dengan data frekuensi. Ini biasanya digunakan memang Pearson product moment ataupun Spearman. Nah, kalau kita sudah melakukan uji hubungan atau uji korelasi, maka selanjutnya Anda melakukan uji regresi atau uji pengaruh. Jadi harus lihat dulu ada hubungan atau tidak, baru kita bisa melanjutkan dengan uji pengaruhnya. Oke, ada yang disebut dengan regresi linier atau regresi sederhana, dan ada regresi yang non-linier. Jadi kita bisa melihat ada rumusnya ya. Lalu yang selanjutnya adalah uji normalitas data, uji homogenitas data, uji linearitas data, dan uji signifikansi regresi. Itu gunanya dilakukan untuk melakukan uji persyaratan analisa data. Jadi kalau misalnya data Anda sudah normal, maka Anda boleh melanjutkan untuk melakukan uji korelasi dan regresi. Kalau tidak normal, maka Anda harus menggunakan statistik non-parametrik. Oke ya. Ini kita bisa lihat, Anda paling gampang sekali lihat tabel ini. Jadi data Anda pakai apa nih? Datanya interval atau interval, maka Anda melihat yang mana interval dan interval. Lihat di tabel tersebut, berarti Anda menggunakan Pearson product moment, ya kan? Atau korelasi partial regression. Ya, kalau misalnya Anda menggunakan datanya adalah ordinal, lihat di situ ada gamma, ada Spearman tadi, atau candles atau Sonner. Yang biasa digunakan memang Spearman, gitu ya. Kalau misalnya datanya tadi nominal,
nominal, ordinal, maka masing-masing penggunaan uji statistiknya berbeda-beda. Kita lihat yuk tabel yang kedua, yaitu uji beda. Di sini juga, jadi kalau misalnya mengkomparasi antara dua sampel, seperti tadi ya, pada metode eksperimen misalnya uji beda, atau Anda mau melihat bagaimana pengaruh dari kompas.com dengan metro.com misalnya, gitu ya. Itu bisa dengan uji beda, karena Anda mau melihat bagaimana perbedaan hasilnya, atau Anda mau menyebarkan kuesioner di SMA 1 Tangerang dengan SMA 2 Tangerang. Berarti Anda harus melakukan uji beda. Seperti itu ya. Anda bisa lihat di tabel seperti ini. Oke, itu adalah salah satu cara Anda melihat menganalisa data untuk memudahkan Anda mendapatkan hasil kesimpulannya. Sekian dari saya. Terima kasih materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.